Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang studi kasus 9. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Bintang Azizi, dengan NRP 16/2022-034. Kemudian ada Nazwari Muhammad dengan NRP 16/2022-057. Dan juga ada Dava Maulana Ibrahim dengan NRP 16/2022-058. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang. Studi kasus ini melibatkan suatu perusahaan yang menangani aplikasi industri komputer. Perusahaan ini memberikan berbagai produk kepada pelanggan, mulai dari program aplikasi tunggal hingga instalasi lengkap perangkat keras dengan perangkat lunak yang disesuaikan. Perusahaan ini dibagi menjadi beberapa departemen yang dipimpin oleh manajer departemen. Namun untuk setiap proyek, tim proyek dipilih mengelompokkan karyawan dari berbagai departemen. Kemudian, manajer proyek yang juga merupakan karyawan perusahaan ditunjuk sepenuhnya dan secara eksklusif bertanggung jawab atas pengendalian proyek. Lanjut, saya akan menjelaskan studi kasus 9. Basis data relasional dirancang untuk perusahaan menengah yang menangani aplikasi industri komputer. Perusahaan memberikan berbagai produk kepada pelanggan, mulai dari program aplikasi tunggal hingga instalasi lengkap perangkat keras dengan perangkat lunak yang disesuaikan. Perseroan memperkerjakan berbagai tenaga ahli, konsultan, dan staf pendukung. Semua personel diperkerjakan dalam jangka panjang, yaitu tidak ada staf jangka pendek atau sementara. Meskipun perusahaan disusun untuk tujuan administratif, yaitu dibagi menjadi beberapa departemen yang dipimpin oleh manajer departemen. Semua proyek dilaksanakan dengan cara interdisipliner. Dan untuk setiap proyek, tim proyek dipilih mengelompokkan karyawan dari berbagai departemen. Dan manajer proyek ditunjuk sepenuhnya dan secara eksklusif bertanggung jawab atas pengendalian proyek terlepas dari hierarki perusahaan. Berikut uraian singkat beberapa fakta dan kebijakan yang diambil perseroan. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama, perspektif proyek dan tim, yaitu proyek-proyek yang diorganisir dalam tim yang terdiri dari karyawan dari berbagai departemen. Yang kedua, perspektif manajemen proyek. Manajer proyek bertanggung jawab sepenuhnya atas pengendalian proyek. Yang ketiga, perspektif efisiensi operasional. Fokus utama perusahaan adalah peningkatan keseluruhan efisiensi operasional. Kemudian di sini terdapat entity. Yang pertama ada customer. Di sini terdapat customer ID, customer name, dan customer address. Yang kedua ada produk. Di dalamnya ada produk ID, produk name, produk type. Yang ketiga ada project. Di dalamnya ada project ID, project name, start date, end date, dan status. Yang keempat ada employee. Yang di dalamnya ada employee ID, employee name, dan employee position. Yang kelima ada departemen. Yang di dalamnya ada departemen ID dan departemen name. Yang keenam ada manajer departemen, yang di mana di dalamnya ada manajer ID dan periode. Kemudian di sini ada relasi. Yang pertama customer ke produk itu one to many, yang kedua produk to project itu one to one, yang ketiga project to employee itu one to many, yang keempat employee to department itu many to one, yang kelima employee to department itu many to one, yang keenam departemen to manager departemen itu one to zero, yang ketujuh employee ke manager departemen itu one to one. Baik, ini saya
menjelaskan tentang chain diagram seperti yang sudah disebutkan sebelumnya oleh Dava tentang terkait relasi antar diagramnya tersebut. Di sini chain diagram yang saya akan jelaskan adalah chain diagram yang sudah kita buat. Penjelasannya adalah, jadi proyek memiliki produk, yang dimana relasi ini menunjukkan bahwa setiap proyek dapat memiliki satu atau lebih produk. Kemudian ada karyawan yang bekerja pada proyek, yang dimana relasi ini menunjukkan bahwa setiap karyawan dapat bekerja pada satu atau lebih proyek. Jadi karyawan bisa mengerjakan banyak proyek. Kemudian di sini ada karyawan yang bekerja di departemen, yang dimana relasi ini menunjukkan bahwa setiap karyawan harus bekerja di satu departemen. Kemudian ada pelanggan, yang dimana pelanggan ini membeli produk dan memiliki relasi yang menunjukkan bahwa setiap pelanggan dapat membeli satu atau lebih produk. Pada profile diagram ini terdiri dari 6 tabel. Pada tabel customer memiliki 3 entitas, yaitu customer ID, customer name, dan customer address. Dan pada customer ID menjadi foreign key berelasi dengan tabel produk, di mana tabel produk memiliki 4 entitas, yaitu produk ID menjadi foreign key, dan customer ID, produk name, dan produk type. Relasi customer ke tabel produk yaitu one to many. Dan tabel produk berelasi dengan tabel project yang memiliki entitas project ID menjadi foreign key, produk ID menjadi foreign key, project name, start, and status. Relasi project pada produk yaitu one to one. Dan tabel project berelasi dengan employee, di mana pada tabel employee memiliki 4 entitas. Employee ID menjadi foreign key, departemen ID menjadi foreign key, project ID menjadi foreign key, dan employee name. Relasi employee pada project yaitu one to many. Dan tabel employee berelasi dengan tabel departemen, dan pada tabel departemen memiliki 2 entitas, di mana departemen ID menjadi foreign key dan departemen name. Relasi employee pada departemen yaitu many to one. Dan tabel employee juga berelasi dengan manajer departemen, di mana manajer departemen memiliki entitas manajer ID menjadi foreign key, employee ID menjadi foreign key, departemen ID menjadi foreign key, di mana relasi manajer departemen kepada employee dan tabel employee berelasi kepada tabel manajer departemen, di mana manajer departemen memiliki 4 entitas. Manajer ID menjadi foreign key, employee ID menjadi foreign key, departemen ID menjadi foreign key, dan entitas periode. Relasi employee pada manajer departemen yaitu one to one. Dan manajer departemen memiliki relasi kepada tabel departemen dengan relasi one to zero. Selanjutnya di sini terdapat DML atau Data Manipulation Language. Yang pertama
untuk tabel customer, di sini terdapat create table customer, customer ID varchar 10, not null, dan primary key. Kemudian customer name dengan varchar 30 dan not null, customer address varchar 50 not null. Kemudian untuk create table produk, ini terdapat produk ID varchar 10 not null primary key. Kemudian customer ID varchar 10 not null, product name varchar 30 not null, product type varchar 20 not null, foreign key customer ID dari tabel customer. Ini terdapat creatable project, project ID varchar 10 not null primary key, product ID varchar 10 not null, project name varchar 30 not null, start date varchar not start date varchar 10 not null, end date varchar 10 not null, status varchar 20 not null, dan foreign key produk ID dari tabel produk. Kemudian di sini terdapat create table department, yang dimana terdapat departemen ID varchar 10 sebagai primary key, dan departemen name varchar 30 not null. Kemudian di sini terdapat tabel employee, terdapat employee ID varchar 10 sebagai primary key, project ID varchar 10 not null, departemen ID varchar 10 not null, employee name varchar 30 not null, employee position varchar 20 not null, dan foreign key project ID dari tabel project, dan foreign key departemen ID dari tabel departemen. Kemudian di sini terdapat creatable manager departemen, di mana di sini terdapat manager ID varchar 10 sebagai primary key, departemen ID varchar 10 not null, employee ID varchar 10 not null, periode integer not null, dan foreign key departemen ID dari tabel departemen. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang query insert, yang dimana pertama-tama di situ kita akan memasukkan data-data ke dalam table customer. Yang pertama di sini ada data dari customer 1, yaitu dengan pertama ID customer yaitu C001, kemudian customer memiliki nama Jonathan dengan customer address yaitu Jalan Cikutra Baru, Bandung. Kemudian selanjutnya ada customer ID 2 yang bernama James, kemudian untuk customer address ada di Jalan Kemerdekaan, Jakarta. Kemudian kita memasukkan lagi data customer 3, yaitu C003 dengan nama David, dan customer address di Jalan Pahlawan, Surabaya. Selanjutnya customer ID C004 dengan customer name Baskara dan customer address Jalan Taman Sari, Bandung. Yang terakhir di sini ada ID customer C005 dengan customer name Fawais dan customer address Jalan Braga, Bandung. Kemudian kita akan memasukkan lagi ke dalam table product, yang dimana dengan query insert into product values. Yang pertama ada product ID yaitu P001, kemudian ada customer ID juga dengan customer ID C001, dan product name yaitu Sikat Itenas, product type adalah institut. Kemudian untuk produk yang kedua dengan ID produk P002 dan customer ID C002 dengan product name Presensi Puskesmas dengan product type Dinas Kesehatan. Yang ketiga ada produk ID P003 dengan customer ID C003 dengan nama product name Sikat Widyatama. Product type
adalah universitas. Kemudian untuk yang keempat, ada produk ID P004 dan customer ID C004 dengan product name si cepat dengan product type jasa pengiriman. Yang kelima ada produk ID P005 dengan customer ID C005 dengan product name Sikat Maranatha dan product type universitas. Berikutnya, di sini kita akan memasukkan ke dalam table project. Yang pertama adalah dengan ID project yaitu PR001. Kemudian dimasukkan juga produk ID yaitu P001 dan juga project name. Kemudian project name-nya adalah project A. Kemudian kita masukkan start date yang dimana di sini ada 2023 0101 dan end date-nya 2023 0630 dengan status in progress. Kemudian yang kedua ada project ID yaitu PR002 dengan produk ID P002. Kemudian dengan project name yaitu project B yang start date-nya 2023 0315, end date-nya 2023 1231 dengan status komplit. Kemudian yang ketiga ada project ID dengan project ID PR003 dan produk ID produk P003. Kemudian ada project name yaitu project C dan start date-nya 2023 0210 dan end date-nya 2023 0820 dengan status in progress. Kemudian yang kita masukkan ada project yang keempat dengan ID project PR004 dengan produk ID P004. Kemudian nama project-nya atau project name di sini adalah project D dengan start date 2023 0405 dan end date-nya 2023 1115 dengan status komplit. Yang terakhir di sini ada project yang kelima dengan ID project PR005 dan produk ID P005 dan project name-nya adalah project E yang start date-nya dimulai pada 2023 0620 dan end date-nya 2024 0110 dengan status in progress. Kemudian di sini kita juga memasukkan ke dalam employee. Yang pertama di sini ada ID employee yaitu E001 dan juga ada project ID yaitu PR001. Kemudian ada departemen ID yaitu D001 dengan employee name Kimberly dan employee position adalah engineer. Kemudian yang kedua di sini ada project ID E002, ada employee ID yaitu 002, kemudian ada project ID PR002, kemudian juga ada departemen ID D002 dengan employee name William dan employee position-nya adalah manager. Kemudian yang ketiga ada employee ID yaitu E003 dan project ID PR003. Kemudian departemen ID D001 dengan employee name Maulana. Dan employee position analyst. Kemudian di sini ada employee yang keempat dengan employee ID yaitu E004 dan project ID PR004 dan departemen ID yaitu D003 dengan nama atau employee name yaitu Azizi dengan employee position developer. Yang terakhir di sini ada employee ID yaitu E005 dengan ID project PR005 dan dengan departemen ID D002 dan employee name-nya adalah Eva di sini. Dan yang terakhir employee position adalah koordinator.
Kemudian kita melakukan insert lagi ke dalam departemen, yang dimana di departemen ini yang pertama ada departemen ID, yaitu D001, dengan departemen name yaitu engineering. Kemudian ada D002 dengan departemen name manajemen. Kemudian departemen ID yang ketiga ada D003 dengan departemen name development. Kemudian yang keempat dengan departemen ID D004 dan departemen name coordination. Dan yang kelima di sini ada D005 dengan departemen name analysis. Kemudian kita memasukkan juga ke dalam manager department, yaitu yang pertama ada manager ID, yaitu M001, kemudian departemen ID yaitu D001, kemudian employee ID yaitu E002, kemudian di sini ada periode yaitu 2. Yang kedua di sini ada manager ID lagi yang kita masukkan yaitu M002, kemudian ada departemen ID D002, kemudian ada employee ID E004, kemudian ada periode yaitu 3. Kemudian di sini yang ketiga ada M003 dengan departemen ID D004 dengan employee ID yaitu E003, kemudian dengan periode 2. Kemudian yang keempat di sini ada manager ID yaitu M004, kemudian ada departemen ID yaitu D004, kemudian ada employee ID dengan E005 dengan periode 1. Kemudian ada M005, D005, E001 dengan periode 3. Oke, selanjutnya di sini ada query update. Kita yang pertama update customer. Kita akan ngeset ke customer name sebagai Rizky, di mana customer ID-nya C001. Kemudian ada update tabel project. Kita akan mengset status sebagai complete, di mana project ID-nya PR003. Kemudian yang terakhir update produk. Set produk name-nya JNT Express, di mana produk ID-nya P004. Selanjutnya ada query basic, di mana kita yang pertama kita akan menselect semua yang ada di dalam tabel produk dengan cara select bintang from produk. Salah. Selanjutnya ada query basic. Yang pertama select bintang from produk, di mana customer ID-nya C002. Dan kita akan menampilkan tabel produk yang di mana ID-nya itu C002. Yang kedua adalah select bintang from manager department where periode sama dengan 3. Jadi kita akan men-select semua yang ada di tabel manager departemen di mana periodenya 3. Yang terakhir, select bintang from project where status in progress, di mana kita akan select semua tabel project. Ya, saya di sini akan menjelaskan query advance. Ya, pada query advance pertama, select tabel project dengan field project ID, tabel produk dengan field product name, select customer dengan customer ID from project, inner join produk on project product ID sama dengan produk product ID, inner join customer on product customer ID sama dengan customer ID, di mana produk product name dengan sikat itenas menampilkan produk name sikat itenas. Selanjutnya, pada query advance kedua, select tabel employee dengan field employee name
tabel produk dengan field project name, tabel departemen dengan field departemen name, from employee, inner join, project on employee project ID sama dengan project ID, inner join, departemen on employee departemen ID sama dengan departemen ID where project name project A, menampilkan project name. Selanjutnya sudah ke referensi ketiga, select tabel customer, field customer name, tabel produk dengan field product name, tabel project, field status, from customer, inner join, product on customer ID sama dengan produk customer ID, inner join, project on produk ID sama dengan produk ID where project status in progress, menampilkan project status in progress.